Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Abdul Samad Faki dari kelas Teknik Komputer C dengan NIM 2502105000039. Baik, di sini saya akan menjelaskan Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana SAP1 itu. Ini adalah WBUS. Nah, ini adalah jalur utama perpindahan data antar komponen-komponen yang program counter, akumulator, input and mar, header, RAM, register, instruction register, output register, controllers atau dan juga binary display. Nah, ini adalah jalur perpindahan data. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya program counter. Nah, ini adalah program counter. Nah, program counter ini itu berfungsi menyimpan alat instruksi berikutnya yang akan dijalankan. Nah, itu program counter ini akan mengirim alamat tersebut ke memori atau MAR. Nah, sinyal program counter adalah CP atau menaikkan nilai counter, dan juga EP itu sebagai mengirim alamat ke bus. Nah, ada juga CLK. CLK ini adalah sinkronasi clock. Nah, ada juga yang namanya CLR atau clear. Nah, atau mereset. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya MAR. Nah, MAR ini berfungsi untuk menyimpan alamat memori yang akan diakses, terus mengirim alamat tersebut ke RAM. Nah, ini. Nah, karena RAM berukuran 16 lokasi, maka MAR hanya 4 bit. Nah, inilah 4 bit. Nah, next, di sini ada yang namanya RAM. Nah, RAM. RAM ini itu berfungsi untuk menyimpan program dan data terdiri dari 16 alamat memori. Nah, setiap alamat memori tersebut itu menyimpan 8 bit data. Nah, RAM akan mengirim data ke WBUS itu sebanyak 8 bit data. Nah, terus ada lagi instruction register. Nah, instruction register ini itu berfungsi untuk menyimpan instruksi yang sedang dijalankan atau instruksi terdiri dari 4 bit code, nah, atau 4 bit alamat. Nah, selanjutnya ada controller atau sequence. Ini adalah pengendali utama atau pengendali pengurut. Nah, mengatur urutan kerja semua komponen mengirim sinyal ke akumulator. Nah, ini akan data yang ada di controller itu akan mengirim ke akumulator. Nah, akumulator ini adalah sebuah register utama untuk operasi aritmatika. Jadi data yang di akumulator ini nanti akan dijumlahkan atau dikurangkan dengan adder. Nah, adder ini bisa diibaratkan operasi aritmatika penjumlahan dan pengurangan. Nah, selanjutnya ada register B. Nah, inilah juga data. Nah, ketika ada data dari akumulator, misalnya ada data 25, nah, di sini akan timbullah di sini pengeksekusian. Nah, data yang dari akumulator ini akan dijumlahkan melalui adder. Misalnya ada juga data di sini register B, misalnya ada data 20, misalnya ditambah dengan 5, maka hasilnya akan menjadi 25. Jadi outputnya nanti itu akan tampil binary display yakni 25. Contohnya kita langsung implementasikan ke Logisim. Di sini ada Logisim.
Jadi sebenarnya di SAP1 itu ada 6 tahap. Nah, 6 tahap itu ada mulai dari F1, F2, F3, F4, F5, dan F6. Nah, F1 sampai F4 itu bagaimana cara data diproses. Mulai dari mulai dari program counter. Nah, misalnya di sini ada data 20. Saya masukkan di sini data 20, sudah ada 20, misalnya 20, terus ada lagi 5 yang tadi kita implementasikan. Nah, di sini F1 sampai F4 itu dia akan memproses data. Nah, F5 sampai F6 itu dia sudah mulai mengeksekusi data yang ada di akumulator sama di register B. Nah, di sini inilah yang dibilang tadi adder atau operasi aritmatika. Nah, di sini saya kasih data tadi 20 sama 5. Terus saya clear dulu untuk membersihkan. Nah, terus saya clock. Di sini saya CP. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16. Nah, di sini datanya sudah tampil. Artinya data yang 20 ini itu akan dijumlahkan 5. 20 tambah 5 itu sama dengan 25. Nah, muncullah angka biner pada output tersebut. Inilah yang dinamakan SAP1 atau operasi aritmatika penjumlahan dan pengurangan. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari tutor ini. Demikianlah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.